Perkenalkan, saya Safri, saya dari kelas. Bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan karena setiap generasi adalah orang yang harus mendapat pengetahuan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketenagaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan bangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ekstensi konstitusi negara, dan tujuan dinamika perkembangan bangsa dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Nasional, kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. Jati diri, kepribadian, identitas, keunikan, nilai-nilai uang dianggap baik, faktor penentu dalam membangun karakter bangsa. 4. Identitas nasional, yaitu bendera merah putih, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Lambang negara adalah negara Garuda Pancasila yang memiliki 17 sayap, 8 ekor, 19 pangkal ekor, 45 leher. Lagu kebangsaan Indonesia yang dinyanyikan pertama kali pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Identitas nasional, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Unsur-unsur dinamika tantangan identitas nasional. Unsur dinamika dalam perubahan masyarakat adalah unsur-unsur yang menghendaki adanya perubahan. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah sebuah hal yang tanpa dianggap akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan ciri bidang identitas bangsa dalam wujud fisik, psikis, dan fisik. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep integrasi nasional, kesempurnaan atau keseluruhan bangsa sebagai bentuk persekutuan. Jenis integrasi nasional, integrasi politik, dimensi horizontal, dimensi vertikal, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat dipersatukan perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Kesimpulan, integrasi nasional diperlukan untuk mencapai ketelitian baru terhadap identitas baru yang diciptakan persatuan untuk mencegah dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. Integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi kesepakatan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi elit massa, pendekatan pemimpin ke rakyat melalui kegiatan integrasi tingkah laku.
Pembentukan lembaga politik. Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution, dalam bahasa Latin Italia digunakan istilah constitution, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyuriah. Fungsi konstitusi. Landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak asasi warga. Setiap negara memiliki konstitusi, karena tanpa konstitusi yang jelas negara tersebut pasti tidak ada keadilan, tertib, hukum, dan kedaulatan uang yang jelas. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika dan tantangan konstitusi negara. Dinamika konstitusi negara Republik Indonesia mencakup beberapa hal. Ada pula tuntutan reformasi. Yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Rakyat Indonesia 1945, menghapus doktrin Dwi Fungsi ABRI. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Proses perubahan Undang-Undang Dasar